Sampai saat ini pemerintah tetap membantah keterlibatan di dalam kisruh Partai Demokrat yang berujung pada KLB Sibolangit dan terpilihnya KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Batu uji dari bantahan ini adalah apakah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli akan mengeluarkan pengesahan terhadap hasil KLB Sibolangit tersebut. Jika pengesahan itu ternyata diberikan, artinya bantahan pemerintah dengan sendirinya terbantahkan. Yang punya akal sehat, yang punya hati nurani, dan juga punya keberanian untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di negeri kita. Harus kita berjuang baik-baik sebagai kader Partai Demokrat, ingin bersama rakyat bisa juga membangun dan memajukan negeri. Tapi ternyata ada mereka yang memiliki ambisi pribadi, katanya mencintai Demokrat, yang ada mereka berusaha menghancurkan Demokrat. Betul? Kalau mencintai Demokrat tidak mungkin mereka akan menggunakan cara-cara yang ilegal. Halo guys, ketemu lagi kita malam ini di Highlight ya. Tempat yang seru, lu ngisi waktu istirahat malam lu sambil gua temenin kita ngobrol-ngobrol. Ini edisi hari Senin 8 Maret 2021 ya. Gua nggak nemuin topik lain nih guys yang lebih asik ya buat kita obrolin selain kemelut Partai Demokrat ya. Ya walaupun mungkin istilah kemelut nggak terlalu tepat ya. Karena biasanya kalau kemelut itu ini yang ribut nih adalah kader-kader internal doang ya. Sebagaimana beberapa partai lain yang menggelar KLB kemudian mengganti kepengurusan ya. Itu lazim banget nih dalam politik kita ya. Namanya politik kita ini politik yang sangat seru dan dramatis ya. Tapi ternyata keseruan partai-partai lain itu masih kalah bro sama Partai Demokrat ya. Kenapa? Karena ada aktor utama yang ternyata bukan kader Demokrat tapi adalah orang luar yaitu KSP Muldoko. Sehingga jadi rame. Kita tahu KSP Muldoko ini kemudian diangkat menjadi ketum baru dari Partai Demokrat versi KLB Sibolangit hari Jumat yang lalu. Ya. Nah yuk kita obrolin ya. Banyak banget nih hal menarik seputar terpilihnya Pak Muldoko. Kenapa ini jadi apa? Jadi sesuatu yang spesial ya. Karena tadi ya Pak Muldoko ini nggak pernah jadi kader Demokrat, kemudian jadi ketum. Dan lu tahu ya waktu kisruh ini mulai merebak ke permukaan ya, kemudian apa namanya dimuat di berbagai media. 1 bulan yang lalu ketika itu AHY Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan kepada publik bahwa ada upaya-upaya untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Waktu itu beliau hanya menyebut ada orang dalam di lingkar kekuasaan tanpa menyebut nama. Masih ingat kan lo ya? Nah yang menarik malamnya ya Pak Muldoko, KSP Muldoko itu melakukan konferensi pers secara daring ya. Kepada berbagai media intinya beliau membantah dan beliau mengatakan yang terjadi sebenarnya sederhana aja. Ada kader Demokrat dari beberapa daerah datang ke tempat beliau dan kemudian curhat tentang kondisi partai. Kira-kira seperti itu. Kemudian dijawab lagi nih oleh pengurus Demokrat ya yang membongkar lebih jauh ternyata pertemuannya bukan cuma sekali dan bukan cuma di rumah Pak Muldoko tapi ada pertemuan di Hotel Aston Rasuna dan seterusnya ya. Berita itu kemudian terus bergulir. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah waktu itu Pak Muldoko membantah keterlibatan beliau di dalam upaya melakukan kudeta. Dia katakan yang namanya kudeta itu ya yang melakukan pasti internal, nggak mungkin eksternal, katanya begitu kan. Lu mungkin masih ingat statement itu. Ya bahkan Pak Muldoko mengatakan betul ya dia ketemu dengan kader-kader Demokrat beberapa kali, tapi itu semuanya ya pertemuan ngopi-ngopi biasa aja. Ya, dan kalau lu masih ingat ya Pak Muldoko juga dalam pembelaannya itu membandingkan. Dia mengatakan beberapa waktu sebelumnya yang didatangi bukan cuma dia. Kader-kader senior Demokrat juga pernah sowan ke Pak LBP. Ya walaupun kemudian dibantah lagi nih oleh pengurus Demokrat konteksnya sangat-sangat berbeda. Nah guys, nah menjadi sangat sangat menarik. Karena ternyata ya segala bantahan dari Pak Muldoko ini terbantahkan dengan sendirinya. Iya kan? Ketika kemudian Pak Muldoko terpilih betul-betul menjadi ketum Demokrat dan beliau menerima itu. Nah,
Ini yang kemudian disesalkan oleh banyak pihak. Ya, karena di situ ada persoalan-persoalan etika, ada persoalan kepantasan, ada banyak persoalan yang lain. Salah satu yang menyesalkan antara lain adalah anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Pak Syamsuddin Haris. Ya, beliau kembali menyoroti, kan sebelumnya Pak Muldoko membantah, loh kok sekarang diterima gitu. Nah, menurut Pak Syamsuddin Haris ya, langkah yang diambil oleh Pak Muldoko ini bisa berakibat tidak baik ya, bisa menimbulkan kesan negatif terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun Pak Muldoko adalah bagian dari pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Iya sih kita paham ya, sukar melepaskan sosok Muldoko sebagai pribadi dengan sosok Muldoko sebagai seorang KSP. Nah, penyesalan yang sama atau kritik keras yang juga senada itu datang dari Pak Din Syamsuddin. Ya, beliau ini adalah guru besar politik Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, jadi beliau mengatakan ini seperti bantahan yang kemudian terwujud gitu ya. Gue lupa dia menggunakan satu istilah in English ya. Jadi sebelumnya dibantah, ternyata kemudian bantahan itu terjadi dengan sendirinya. Ya, terbukti ya bahwa bantahan itu berlaku ternyata. Dan tentu saja hal seperti ini buruk ya. Kenapa? Karena kemudian kalau publik menangkap sebuah pola, akhirnya publik kemudian menyimpulkan. Kalau seorang pejabat pemerintah bicara, membantah sesuatu, maka mari kita artikan sebaliknya. Kan kacau ya kalau begitu ya. Ketika Pak Muldoko membantah, enggak, saya tidak terlibat di dalam kudeta Partai Demokrat. Karena namanya kudeta itu dilakukan oleh kader internal gitu ya. Ternyata maknanya adalah saya terlibat dan kudeta bisa dilakukan oleh orang eksternal. Nah, kalau kesimpulan publik seperti itu kacau. Karena besok-besok nih kalau ada pejabat pemerintah mengeluarkan statement, langsung otak publik mengatakan sebaliknya. Nah, itu kacau. Ya. Nah, tapi guys, yang menarik juga tetap ada pembela-pembela kan. Salah satu pembela yang paling setia adalah orang yang satu kantor dengan Pak Muldoko, yaitu tenaga ahli utama di kantor staf presiden, yaitu Pak Ali Muchtar Ngabalin. Masih ingat ya dengan sorbannya yang khas itu. Ya, pertama kita lihat Pak Ali Muchtar Ngabalin ini adalah mungkin orang yang awal-awal mengucapkan selamat kepada Pak Muldoko atas jabatan barunya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Ya, secara personal ya, secara pribadi gua nggak setuju ya dengan langkahnya Pak Ali Muchtar Ngabalin. Karena bagaimanapun ya Pak Ali Muchtar Ngabalin ini ada di pemerintahan, ya kan? Tadi kan beliau adalah tenaga ahli kantor staf kepresidenan. Nah lu bayangin ya ketika mengucapkan selamat itu kan menyatakan persetujuan. Nah ini kan apa ya, susah bagi publik mencerna bagaimana kemudian sosok yang ada di pemerintahan menyatakan persetujuan atas langkah atau manuver yang dilakukan Pak Muldoko untuk mengambil alih sebuah partai dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh publik, tidak bisa diterima oleh akal sehat publik. Ya, jadi gue gak ngerti ya apa motivasi dari Pak Ali Muchtar Ngabalin mengucapkan selamat kepada Muldoko. Nah, yang kemudian juga menarik adalah ini ada berita bahwa Pak Ali Muchtar Ngabalin ini terlibat di dalam adu mulut yang sengit dengan Mas Andi Alfian Malarangang ya dalam satu acara ya. Kita tahu Mas Andi Alfian Malarangang ini adalah sekretaris dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Mas Andi Alfian menyatakan ya, menegur ya agar KSP, agar istana ya itu tidak lagi terlibat ya di dalam kemelut atau di dalam urusan-urusan internal Partai Demokrat. Nah, merespon ini Pak Ali Muchtar dengan lebih galak lagi mengatakan bahwa jangan dihubung-hubungkan manuvernya Pak Muldoko itu dengan istana, dengan pemerintah. Bahkan dia mengatakan nih kalau sampai ada yang masih menghubung-hubungkan yaitu berhadapan dengan saya. Kira-kira begitu ya. Waduh itu dahsyat ya. Gue kebayang sih ya gaya ngomongnya Pak Ali Muchtar Ngabalin kan memang khas ya. Sangat berapi-api begitu. Kayak orasi bro. Ya kan. Nah menurut gua ya pembelaan Pak Ali Muchtar Ngabalin ini jadi terbantahkan oleh tadi langkah dia mengucapkan selamat. Karena akhirnya netralitas pemerintah dalam kasus ini menjadi dipertanyakan. Ya. Kita ingat ya sebelumnya ketika awal-awal kemelut ya itu Pak AHY sebagai ketum Partai Demokrat itu mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk mengklarifikasi keterlibatan Pak Muldoko di dalam upaya pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat tadi.
Ya, gue sih paham konteksnya ya, karena Pak Muldoko ini anak buahnya presiden ya, bahkan orang terdekat karena dia adalah kepala staf kepresidenan, kan begitu ya. Tapi kemudian kata Pak Pratikno ternyata presiden atau istana memilih tidak membalas karena menganggap ini adalah urusan internal Partai Demokrat sendiri dan tidak mau turut campur. Nah, yang menarik kemudian, lu masih ingat ya, gue pernah bahas di satu podcast ya, ada satu berita di Koran Tempo kalau gue nggak salah ya, bahwa Pak Jokowi itu menegur keras ya Muldoko atas kegaduhan yang diciptakan atau terjadi gara-gara keterlibatan dia dalam kisruh Partai Demokrat. Dan gara-gara teguran itu kemudian Pak Muldoko bikin konversi yang kedua di kediamannya. Ya kalau konversi pertama kan merespon statement dari AHY, konversi yang kedua ini merespon teguran dari Pak Jokowi kepada dirinya. Nah guys, tapi kemudian ya bantahan demi bantahan ini menjadi semakin dipertanyakan validitasnya. Kenapa? Karena kalau kita baca ya berbagai statement dari pejabat-pejabat pemerintah yang lain juga tidak konsisten gitu ya. Misalnya kalau kita dengar ada satu statement dari salah satu staf, ya kalau gua nggak salah staf khusus di Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa hasil KLB Sibolangit ini akan diproses sebagaimana mestinya. Ini sebuah sinyal ya yang membuat orang kemudian deg-degan nih jangan-jangan nih keluar nih ya rekomendasi atau pengesahan dari Kemenkumham terhadap hasil KLB Sibolangit. Nah, yang menarik lagi kemudian Menko Polhukam ya Mahfud MD itu mengatakan pemerintah tidak menganggap KLB sudah terjadi karena yang terjadi di Sibolangit itu adalah temu kader, sekedar sebuah temu kader. Gue pas dengar itu kaget ya, lah emangnya Pak Muldoko kader? Kan kita tahu ya Pak Muldoko itu dinyatakan terpilih jadi ketum dan kemudian bahkan menyampaikan pidato politik ya di dalam acara itu. Nanti kita tunjukin ya video dari pidato politik Muldoko, cuplikannya seperti apa. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Untuk itulah, sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini, walaupun macetnya luar biasa. Jadi kalau dikatakan cuma sekedar temu kader itu kayaknya agak-agak absurd ya pernyataan itu. Gitu. Apalagi kemudian ya masih orang yang sama Pak Mahfud MD itu mengatakan ini nadanya membela Pak Muldoko. Ya beliau mengatakan bahwa sebenarnya Pak Muldoko itu tidak berminat untuk menjadi ketum Demokrat, tidak berminat untuk mengambil alih Demokrat, tapi karena terus diancam-ancam di media sosial dan segala macam, akhirnya dia kerjain. Ini menurut gue gak masuk akal gitu ya. Kan Pak Muldoko bukan anak kecil, iya kan? Yang harusnya melakukan sesuatu dengan sangat rasional, dengan penuh pertimbangan gitu. Lah kok diancam-ancam siapa yang ngancam? Masih ya ada yang bisa ngancam Pak Muldoko ya. Pak Muldoko ini mantan Kasat, mantan Panglima TNI, sekarang KSP. Masa ya ada yang bisa ngancam? Jadi absurd ya pembelaan-pembelaan yang dilakukan. Nah guys, dalam kondisi ini menurut gua akhirnya batu uji terakhirnya adalah ada di tangan Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya kita tinggal melihat ya. Karena kalau nggak salah hari ini ya kedua belah pihak yang berseteru ya
kubunya AHY sebagai ketum dan juga kubunya Muldoko sebagai ketum versi Sibolangit itu sama-sama datang ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita lihat kalau sampai Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan pengesahan, memberikan pengesahan terhadap hasil KLB Sibolangit, kita boleh mencoret ya, kita boleh mengatakan bahwa pembelaan selama ini yang mengatakan pemerintah netral, tidak turut campur dan sebagainya, ternyata ya begitulah ya, kita tidak bisa menerima itu ya, karena buktinya seperti itu ya. Kenapa gue berani katakan begini ya, karena kalau kita baca-baca ya, yang namanya KLB itu kan harus sesuai dengan konstitusi ya, dan Pak Mahfud sendiri mengatakan konstitusi yang akan dipegang oleh pemerintah, konstitusi partai yang dipegang oleh pemerintah untuk Demokrat itu adalah yang tahun 2020 ya. Dan di situ dijelaskan ada beberapa syarat dari KLB. Yang pertama, KLB itu harus diselenggarakan, penyelenggaranya itu adalah DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Yang kedua, KLB itu harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari ketua DPD. Ya, ini adalah pengurus level provinsi dan minimal setengah dari 514 ketua DPC kabupaten kota. Ini kan para pemilik suara ya. Dan satu lagi syarat yang tidak kalah pentingnya adalah harus mendapatkan persetujuan dari ketua majelis tinggi yang saat ini masih dijabat oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sepemahaman gue ya, syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Nah, satu lagi guys ya, tentunya juga menjadi pertanyaan kalau seorang yang bukan kader Demokrat, belum pernah punya kartu tanda anggota Partai Demokrat, kemudian bisa dipilih menjadi seorang ketua umum. Nah, kalau dengan kondisi-kondisi ini pemerintah tetap mensyahkan ya hasil KLB Sibolangit, maka kita kemudian bertanya-tanya sebenarnya di mana pemerintah berdiri. Nah, gua secara pribadi sangat khawatir ya kalau sampai itu terjadi. Kenapa begitu? Karena nanti spekulasinya ini bisa panjang kemana-mana ya. Kalau sampai pemerintah memberikan pengesahan. Maksud gue begini, kalau pemerintah ternyata kemudian tidak memberikan pengesahan, maka masalahnya bisa kita lokalisir. Ya, ini sekedar manuver petualangan politik dari seorang yang bernama Muldoko, ya, yang memang ingin memiliki kendaraan politik supaya bisa maju dalam pencapresan 2024. Kita bisa melokalisir masalahnya di situ. Jadi kalau kita bicara masalah moral, masalah etika, ini berarti kita bisa lokalisir yang mengalami cacat atau ketidaklayakan adalah perilaku seorang pribadi yang namanya Muldoko. Iya kan? Nah tapi guys, kalau kemudian ternyata negara memberikan pengesahan, ini kemudian spekulasi atau dugaannya bisa panjang. Ya, muncul kemudian pertanyaan apa yang merupakan motivasi pemerintah di dalam pengesahan itu. Karena satu, kita sudah bisa bayangkan di bawah kepemimpinan Pak Muldoko maka pasti hakul yakin ya nggak bisa juga dipastikan ya, hampir pastilah ya bahwa kemudian Demokrat ini akan bulat masuk ke dalam koalisi pemerintah, menjadi pendukung pemerintah. Nggak mungkin lah ya KSP kemudian berseberangan dengan pemerintah, kan nggak mungkin. Nah, dampaknya apa? Jelas bahwa kekuatan oposisi di parlemen akan semakin lemah dan semakin berkurang. Nah, ketika itu yang terjadi, maka beberapa agenda yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil yang terkait dengan demokrasi Indonesia itu di depan mata. Ya, misalnya amandemen terhadap konstitusi yang memungkinkan presiden 3 periode misalnya, itu sangat mungkin terjadi. Ya. Guys, apalagi kemudian kita tahu bahwa ini besar kemungkinan ya pilkada 2022 dan 2023 akan ditiadakan dan kemudian disatukan dalam pemilu serentak 2024. Apa artinya? Artinya partai yang kemudian memiliki capres ya itu akan memiliki atau menikmati kotel efek ya yang itu sangat besar dampaknya. Partai-partai lain yang tidak punya capres atau cawapres itu akan bisa dilibas suaranya oleh partai yang memiliki capres tadi. Dan kalau kita berkaca dari hasil pemilu 2019 yang lalu, maka partai yang berkemungkinan besar bisa mencalonkan presiden itu hanya PDIP. Jadi bayangan gua di 2024 nanti ini besar kemungkinan akan ada calon tunggal. Ataupun kalau ada 2 calon, maka calon yang satu ini hanya calon boneka. Persis seperti apa yang terjadi dalam Pilwalkot Solo. Nah kalau itu terjadi bisa kita bayangkan ya. Seperti apa kira-kira wajah demokrasi kita. Nah kembali ya.
Yang gue khawatirkan adalah kalau pemerintah mensyahkan KLB Sibolangit, maka dugaan dan spekulasi ke arah sana akan semakin menguat. Publik akan diyakinkan bahwa memang pemerintah punya agenda untuk semakin mereduksi kekuatan-kekuatan oposisi sehingga bisa mengamankan rencana-rencana besar yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para oligarki. Guys, kita sebagai masyarakat sipil punya tanggung jawab untuk mengawal ini. Karena sekali lagi pengambil alihan paksa Partai Demokrat bukan cuma urusan Partai Demokrat, tapi urusan masa depan dari demokrasi Indonesia. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.